Syukran Ustaz Taufik sambutannya dan semangatnya Masya Allah. Sekarang Yai Mujib tafadhol dulu sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah al-mabadu al-mukaramun wa alim wa rohiyai wa khusus kebatan Kiai Haji Agus Hasan Basri, para ustaz, para pejuang YTM dan para santri pejuang generasi kelima Laskar Pangeran Diponegoro. Takbir. Dan semuanya para hadirin yang hadir di tempat ini, rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas limpah rahmat, nikmat dan berkahnya. Salawat salam semoga tetap dilimpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya dan umat setianya hingga yaumil qiyamah. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, saya menyukai materi misalnya terus ya, berarti agak ngebut ya. Yang ingin saya sampaikan untuk melanjutkan yang disampaikan Pak Yai tadi adalah pentingnya memahami dan menulis sejarah. Ada dua poin, pentingnya memahami sejarah dan pentingnya menulis sejarah. Nah, yang beliau sampaikan tadi, anak-anak jangan terlambat. Seperti beliau tadi terlambat, saya lebih terlambat lagi. Saya semangat, saya mau menulis tentang Pancasila agama Islam. Mulai September belum selesai. Artinya nanti itu cuma sebelum itu saya ingin menyampaikan refleksi tentang Diponegoro dulu ya, sedikit saja. Dari yang disampaikan Pak Yai tadi, kita perlu mengambil pelajaran. Refleksi dari perjuangan Pangeran Diponegoro bahwa beliau sudah dinampakkan sebagai pahlawan nasional ya. Dari perangnya memang luar biasa, 5 tahun 1825 sampai 1830 itu saya hafal ketika SMP dulu ya. Jadi di antara tahun-tahunnya saya hafal itu perang Diponegoro. Nah, yang bisa diambil pelajaran dari sini adalah bahwa beliau Pangeran Diponegoro itu adalah simbol perlawanan. Simbol perlawanan kaum muslimin umat Islam terhadap penjajah Belanda ya, terhadap penindasan penjajah Belanda, dan beliau ini adalah sosok yang berdaulat, sosok yang tidak mau ditindas, dan saya tambah lagi karena ada gelarnya itu serta penegak syariat ya. Karena itu saya ingin Panotobowo tadi. Nah, itu yang tadi saya kutip dari buku, belum ada itu. Jadi simbol perlawanan terhadap penjajah sekaligus beliau itu ya ulama sebenarnya. Sayyidin Panotobowo. Ini tadi saya kutip dari pengarangkai sejarah perjuangan umat Islam di Indonesia. Kemudian beliau tadi sudah mengoreksi penulisan sejarah Belanda, terutama di kalangan Belanda itu malah kenapa Pangeran berontak? Itu karena dia disebut katanya kecewa karena mau jaga raja tapi tidak dikabulkan. Itu penyelewengan sejarah. Cuma kalau kegelisahannya berangkat dari kezaliman dan ketertindasan iya, diantaranya adalah banyaknya pajak-pajak gitu ya, yang menindas rakyat, yang di saat itu juga pajak kling, gagal panen, banyak penyakit dan seterusnya. Kemudian ada lagi molimo, ada lagi ya, termasuk pengkhianatan bangsa yang diwakili oleh Partai Danurja itu ya, pihak Belanda. Itu kan dalam sejarah perjalanan kita berjuang melawan penjajah itu pasti ada dari kalangan pribumi itu yang menjadi anteknya itu ya, menjadi apa namanya itu ya, anteknya ya,
Meskipun jadi pemimpin yang tidak memihak rakyat, tapi menindas rakyat, ikut menindas. Ya, mudah-mudahan nanti kalian diputarkan filmnya pahlawan bahasa Arab. Jadi memang ada kezaliman, ada penindasan, termasuk kalau di sejarah itu memang sengaja Belanda memasang panah itu untuk memancing kemarahannya. Tapi yang disampaikan beliau tadi luar biasa, tambahan informasi bahwa beliau perang itu memang perang sabil, memang disebut perang sabil. Di Wikipedia juga disebut ada perang sabil, perang agama, seperti perang-perang di Aceh. Kemudian, nah, inti dari kebiasaannya Pak Diponegoro tadi karena melihat runtuhnya peradaban Jawa saat itu, termasuk yang dari keraton. Apa itu? Runtuhnya adab dan moral. Ya, termasuk tadi itu ya, pejabat yang mestinya melindungi rakyat jadi adanya Belanda. Kemudian belum lagi kezaliman ketika memaksa rakyat bayar upeti dengan kekerasan dan seterusnya. Sampai ya banyak pelanggaran molimo, nah, seperti itu banyak terjadi. Karena itu Pangeran Diponegoro melawan. Karena itu kalau cendekiawan Muslim Profesor Syed Muhammad Al-Fattas itu namanya deislamisasi, proses penghapusan Islam yang dilakukan oleh penjajah Belanda. Karena itu Pangeran Diponegoro tidak terima. Kata Taufik Abdullah, seorang sejarawan senior ya, yang sudah terkenal di Indonesia, dia mengatakan pengakuan akan kepahlawanan seseorang bukan terutama masalah sejarahnya, tapi pantulan kesadaran sejarah. Ya, jadi hendaknya ini menimbulkan semangat seperti yang saya katakan ayat tadi. Kita ini bagian dari laskar pelanjut generasi kelima laskar Pangeran Diponegoro yang tadi perjuangannya sudah berubah dari mengangkat senjata melawan penjajah sekarang dengan menuntut ilmu, ya, mendirikan tempat ibadah, pesantren. Karena di dalam ayat tadi juga bahwa perjuangan bangsa Indonesia itu kalau dikelompokkan ada tiga ya, perjuangan bangsa Indonesia dari zaman penjajah sampai sekarang. Satu namanya perjuangan merebut kemerdekaan, termasuk Pangeran Diponegoro ini berjuang merebut kemerdekaan sampai seterusnya sampai zaman kemerdekaan. Kemudian setelah perjuangan diraih, perjuangan berikutnya mempertahankan kemerdekaan zaman revolusi 45 sampai 49, karena sekutu masih datang lagi, Belanda jajah lagi, perang lagi, itu mempertahankan kemerdekaan. Setelah pengakuan kedaulatan diakui oleh Belanda tahun 50, nah, kita berjuangnya mengisi kemerdekaan. Nah, ini tentu juga tidak lebih ringan. Senjata kita bukan bedil, bukan meriam, tapi apa? Karena musuhnya apa musuhnya? Musuhnya adalah keterbelakangan, kebodohan, kemiskinan, ketertindasan, ya itu. Ya, jadi berjuang sekarang kita mengisi kemerdekaan. Jadi ada tiga tahapan berjuang kita: merebut kemerdekaan, apa yang kedua? Mempertahankan kemerdekaan, dan sekarang periodenya mengisi kemerdekaan. Baik, ini refleksinya insya Allah saya tuliskan. Kita lanjut ke yang utama tadi ya. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, saya kepingin menyampaikan ini terkait dengan yang dipaparkan Pak Yai beliau tadi ya. Kenapa membahas pentingnya memahami sejarah? Pertanyaan pertama itu, pentingkah mempelajari sejarah? Penting? Oh, penting ya. Apa bukti pentingnya? Apa bukti penting belajar sejarah? Kalian kalau belajar Quran, 1/5 Quran isinya sejarah, kisah-kisah masa lalu. Kok bisa? Bisa ya, coba lihat. Ya, ikan dalam Quran kan satu tauhid, akidah, ada syariat, ibadah muamalah, ada akhlak, ada sejarah masa lalu ya. Bani Israil, kaumnya, semuanya kan hampir banyak di sana kisah-kisah.
ada ilmu. Ini teori dulu sebelum saya masuk yang ke praktis teori ya. Teori pentingnya belajar sejarah itu Kuto Wijoyo itu termasuk pakar sejarah dan UGM. Beliau menulis bahwa belajar sejarah penting. Kenapa? Satu, akan mempelajari sejarah masa lalu. Sejarah masa lalu, semua peristiwa kejadian yang terjadi pada masa lalu ada masa lalu. Apa pentingnya? Dari sana kita akan bisa menghargai orang yang berjasa, menghargai pahlawan, termasuk Pangeran Diponegoro dan para pengikutnya. Ya, ada Panglima Sentot, Alibasa, siapa? Prawira, Dirjo, Kiai Mojo dan seterusnya. Kiai Mojo bergabung dengan Pangeran Diponegoro itu masih ada dasar. Kenapa bergabung? Karena sama, tujuannya sama. Ternyata ada kesamaan, yaitu ingin mewujudkan kerajaan Islam gitu ya, pemerintahan Islam. Itu semangatnya Kiai Mojo bergabung. Yang baik kita lestarikan. Nah, yang buruk dari sejarah itu kita usahakan jangan sampai terulang. Nah itu. Nah kalau kita sudah 7-6 tahun merdeka, kemudian selalu mengulang hal yang sama, itu namanya belum belajar yang lalu, belum memperbaiki dari sejarah masa lalu. Contoh, sebetulnya selingan. Sekarang ini kan semua bangsa Indonesia mengakui ekonomi Indonesia yang kuasa siapa? Ekonomi Indonesia yang kuasa siapa? Para pedagang Cina, kan? Ya kan? Segelintir orang Cina menguasai sekian besar kekayaan bangsa Indonesia. Bahkan kemarin ada istilah sebulan naga dan seterusnya. Karena orangnya sedikit tapi memiliki hampir kekayaan bangsa Indonesia. Sejarahnya bagaimana? Ternyata tadi sudah disebut oleh Pak, selalu nempel. Posisi ekonomi orang-orang Cina, menurut saya bukan termasuk orang yang anti rasional, anti Cina, bukan. Ini sejarah, ya, kita belajar sejarah. Ekonomi Cina menguasai di negeri ini, kalau berangkat dari penjajahan ya, itu ternyata dikuatkan oleh VOC. VOC berdiri tahun 1602. Itu VOC berkepentingan, kan sebelum dijajah kita, kan sudah ada para pedagang Indonesia, pedagang yang sudah masuk Indonesia, kan pedagang Cina, pedagang India, pedagang Arab, pedagang Persia gitu ya, sudah masuk ke Indonesia. Begitu kita dijajah Belanda, pertama yang namanya membentuk VOC itu, nah pedagang Cina itu diperkuat. Itu saya dapatkan di bukunya Kahin gitu ya. Revolusi Indonesia dan nasionalisme tersebut di sana disebutkan. Jadi orang Cina itu lebih kuat karena memang disokong oleh kekuasaan VOC. Dan kata Yemekun yang Peterson pun Gubernur Jenderal pertama mengatakan memperkuat itu karena tidak ada bangsa di dunia ini yang bisa mengabdi kepada bangsa kita berada selain Cina gitu. Karena itu memang disokong itu untuk menguasai. Itu berlanjut sampai musim tanam paksa setelah Diponegoro kalah ya 1830. Nah, itu kan mulai tanam paksa gitu ya. Mulai tanam paksa 1830. Tanam paksa berakhir sampai masa swastanisasi tahun 1870. Itu ditulis oleh ahli sejarah yang mengambil untung masih pedagang Cina. Kan terus konsisten sampai BM Diah, Baharudin Muhammad Diah, wartawan senior yang mengalami zaman penjajahan sampai menjelang merdeka, menulis buku tebal-tebal. Saya punya 2 buku. Beliau menjadi saksi ketika jadi awal-awal jadi wartawan di Sumatera, ketika terjadi invasi Cina ke Jepang ke Cina, ya. Dia menulis berita itu yang isinya mau orang Cina lari, dolar dan seterusnya. Orang Cina di Sumatera itu tersinggung. Kemudian karena mereka menguasai ekonomi, dia memboikot koran yang diterbitkan oleh BMDA tadi. Coba bayangkan. Jadi kekuatan ekonomi itu bisa mempengaruhi kekuatan yang lain, termasuk menguasai politik kalau zaman sekarang. Ya, itu artinya termasuk nanti Syarikat Dagang Islam. Itu diantaranya yang dihadapi Haji Samanhudi adalah karena menghadapi para pedagang
batik yang menjadi pedagang orang-orang Jawa seperti yang dipimpin Haji Samanhudi itu, bahan bakunya, bahan dasarnya, catnya, bahan apa itu batik itu yang menguasai. Karena itu yang dihadapi syarikat dagang Islam itu pertama para pedagang Cina, kemudian yang dilawan Belanda. Jadi dengan belajar sejarah kita tahu masalah. Yang kedua, mendidik penalaran. Orang yang belajar sejarah itu nalarnya lebih luas. Orang yang belajar sejarah memandang bahwa sesuatu itu bukan kausal, ya, penyebab hanya satu. Tidak, orang belajar sejarah itu kausal, ya, plurikausal, penyebabnya banyak, lebih meluaskan wawasan. Karena itu orang yang belajar sejarah itu akan selalu memikir sejarah kan bicara masa lalu. Nah, bagaimana masa lalu itu dikaitkan dengan masa sekarang, kemudian bagaimana diupayakan untuk masa yang akan datang. Kita sudah belajar semangat di Ponorogo, Laskarnya di Ponorogo, ya kita lanjutkan untuk perjuangan beliau, wasiat beliau untuk membangun pesantren, pendidikan, dakwah ke depan. Begitu sebagai laskar. Jadi hari ini sebetulnya deklarasi kalian ini menerus laskar Pangeran Diponegoro. Silsilahnya dari mana? Beliau sudah menyampaikan, ya, silsilah secara nasab karena anaknya bapaknya membunuh di pesantren mana tadi? Bungkuk Singosari. Secara langsung beliau juga murid di Pondok Gondang, Pondok Bungal. Nah, saya sering sowan ketemu beliau Sulaifi Abdul Hasan. Itu. Yang ketiga, akan melahirkan kebijakan. Para pemimpin wajib belajar sejarah. Kenapa? Kalau ambil keputusan itu biar bijak, karena ada sejarahnya. Karena untuk mengambil keputusan bijaksana itu pemimpin itu harus tahu mengerti lingkungannya, mengerti masyarakatnya, dan tahu sejarahnya. Ada pemimpin Indonesia tidak berpihak pada rakyat karena nggak belajar sejarah Indonesia. Nah, mestinya belajar kepada Ustaz Supriyadi, ya, sejarah yang baik. Yang berikutnya, mengetahui latar belakang identitas. Ya, kita belajar sejarah Indonesia supaya tahu kita ini bangsa Indonesia, asli Indonesia. Meskipun Islam di Indonesia, jangan mau nanti dituduh ini orang Islam yang ada di Indonesia atau orang Indonesia yang ada yang beragama Islam. Itu kan pernah diprotes sama Kiai Salahuddin Wahid. Kok ada pertanyaan seperti itu? Kok dua balik orang Islam yang ada di Indonesia atau orang Indonesia beragama Islam? Kan kok dua ya? Kita orang Indonesia beragama Islam, orang Islam di Indonesia cinta NKRI. Karena itu visinya MA Khaldun kan mencetak generasi yang bercinta tanah air. Belajar sejarah itu akan menjadi kesukaan. Karena kita bercerita pernah bisa menyebut itu tiru Pangeran Diponegoro. Kenapa? Karena banyak sejarah. Kalau tidak bisa paling disebut nanti pemain bola, pemain sinetron. Kemudian belajar sejarah itu kita mengetahui bukti kebenaran sesuatu, ya. Dengan merunut nasab tadi akan tahu sejarah. Baik, ada pertanyaan begini, ya. Pernah mendengar nggak? Piagam Jakarta bertentangan dengan Pancasila. Pernah mendengar itu? Banyak dalam bukunya Dr. Adi Al-Husaini, Pancasila bukan alat untuk menindas hak konstitusi kaum muslim. Menyebutkan contoh kasus orang-orang Kristen. Mohon maaf, kami juga bukan orang yang anti agama, ya. Tapi fakta ada. Beliau membuka fakta bahwa orang Kristen masih belum ikhlas menerima itu sampai ketika ada pembahasan RUU halal thayyib waktu itu, ya, orang Kristen menyebut tuh kan Piagam Jakarta dihidupkan kembali, Piagam Jakarta dihidupkan kembali, yang memperjuangkan para wakil rakyat lah. Orang historis, tidak belajar sejarah. Islam vs Pancasila. Kemarin BPIP sempat membuat gaduh lagi, diprotes oleh MUI, oleh Muhammadiyah karena membuat lomba penulisan apa judulnya, tema
namanya, apa hukumnya mencium bendera, hukumnya apa kemarin itu protes. Ini mereka belah, seolah-olah yang jadi sasaran umat Islam saja. Tidak kreatif ya kalau zaman milenial ini. Anti NKRI, anti Pancasila, pernah mendengar istilah julukan anti NKRI, anti Pancasila? Pernah ya? Siapa yang disasar? Apakah orang Papua, orang Kristen, orang Hindu? Tidak ada, hanya orang Islam. Itu dari dulu, sejak merdeka. Atau ya, nanti saya lanjutkan. Karena itu saya ingin bahas ini saja. Kita belajar fakta sejarah baru kita maknai. Ya. Apa benar Piagam Jakarta itu bertentangan dengan Pancasila? Ya, biar tidak gagal paham ya, kalian sebagai pelanjut pejuang Laskar Diponegoro supaya tahu apakah Piagam Jakarta itu apa. Piagam Jakarta itu, kalau bicara Piagam Jakarta tidak lepas namanya BPUPK. BPUPK itu Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan. Aslinya kalau di buku AB Kusuma nggak ada Indonesianya. Aslinya begitu ya. Cuma di buku sejarah Indonesia kebanyakan ada BPUPKI, ada Indonesianya. Ya tidak apa-apa. Cuma aslinya itu BPUPK. Bahasa Jepangnya Dokuritsu Zumbi Osakai. Ya, Komodoi. Karena tulisannya ada variasi juga. Nah, BPUPK itu dibentuk Jepang tanggal 29 April. Kenapa Jepang membentuk BPUPK? Di upacara tadi saya sampaikan, Jepang itu memberi janji kemerdekaan Indonesia. Apa kepentingannya? Kenapa Jepang memberi janji? Jepang itu kan masuk Indonesia itu dalam rangka perang Asia Timur Raya, perang Pasifik, lamanya sekutu. Mulai tahun 42 masuk Indonesia itu sudah perang terus. Nah, 43 itu sudah mulai kedederan. 44 tambah 6 karena itu ayo Indonesia mencapai merdeka. Tapi bantu ngaku. Karena itu kan tadi membentuk peta, itu dibentuk semuanya dalam rangka bisa membantu Jepang. Karena itu diantara gongnya nanti kamu saya berhenti kemerdekaan. Dibentuklah BPUPK. Di pelantik tanggal 8 Mei melakukan sidang pertama 29 Mei sampai 1 Juni. 29 Mei yang pidato Bapak Muhammad Yamin, Muhammad Hatta dan seterusnya. 30 Juni sudah sampai 30 Mei ya, 1 Juni kemudian Pak Karno yang pidato. 1 Juni Pak Karno pidato yang merupakan konsep Pancasila. Siapa yang bisa membetulkan ini? Ya. Kemudian setelah 1 Juni Pak Karno pidato masang ses mulai tanggal 2 Juni sampai nanti 9 Juli. Kemudian tanggal 10 Juli sampai 17 Juli sidang kedua BPUPK. Kemudian BPUPK dibubarkan, dibentuk PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, sidang 18 Agustus. Itu lembaganya ya. Apa isinya pidatonya makan banyak ya, 1 jam kurang lebih dan notulennya lengkap. Masalah kemerdekaan, kesiapan, termasuk yang paling inti yang disampaikan adalah usulan dasar negara. Usulan dasar negara yang disampaikan Pak Karno dinamai oleh beliau Pancasila. Beliau sudah menyebutkan Pancasila. Jadi ingat, ini istilah kata Pak Karno, saya dapat musyawarah dengan ahli bahasa, saya sebut namanya Pancasila. Itu memang asli Pak Karno. Rumusannya pertama kebangsaan Indonesia. Maksudnya kita bangun negara merdeka ini berdasarkan kebangsaan, national state gitu ya.
kebangsaan Indonesia. Ya. Nanti kalau di Pancasila kita itu masuk ke Persatuan Indonesia, kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau kemanusiaan. Kita negara kebangsaan, tapi bangsa kita ini bagian dari bangsa-bangsa seluruh dunia itu bahasanya. Karena itu kita pahamnya internasionalisme, kemanusiaan. Ya nanti jadi sila kedua kemanusiaan yang ada. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Mufakat. Disinilah Pak, kan mau berpidato itu memberi semangat umat Islam kalau menguasai, kalau bisa menguasai parlemen, menguasai wakil rakyat 60, 70, 80, 90%, pasti bisa membentuk undang-undang peraturan yang sesuai dengan umat Islam, sesuai syariat Islam. Itu juga dikuatkan oleh Bung Hatta dalam bukunya. Itu semangatnya para pejuang kita. Meskipun beliau itu kalau digolongkan itu kelompok nasionalis, karena memang beliau menyebut itu. Pak Karno resmi menyebut ada kelompok kebangsaan, ada kelompok Islam. Itu resmi di pidatonya di sidang BPUPK. Ya, bukan kita membuat istilah baru. Itu istilahnya Pak Karno dan diulang-ulang. Itu amalnya Pak Karno. Ayo umat Islam berjuang. Ternyata dalam perkembangannya tidak seperti itu ya. Bahwa umat Islam dalam sejarahnya tidak pernah menguasai parlemen kecuali zamannya Mas Umi saja. Itu pernah tertunda. Karena orang Indonesia senang yang nasional saja. Kemudian kesejahteraan sosial itu yang dimaksud nanti menjadi sila kelima. Dan yang terakhir ketuhanan. Kata Pak Karno, bangsa kita dirikan ini harus berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Bahkan takwa pada Tuhan yang Maha Esa itu. Kemudian setelah 1 Juni masa reses, BPUPK membuat panitia kecil dalam rangka untuk menangkap aspirasi, mencatat pertanyaan dan seterusnya, menjadi panitia kecil 8 orang ya, bukan panitia 9. Kemudian kalau Piagam Jakarta apa? Piagam Jakarta itu naskah historis ya, yang sudah digodok di pertama oleh panitia 9, disepakati pada 9 sebagai bentuk kompromi. Apa komprominya? Kan ada 2 arus besar ya di zaman BPUPK, kelompok kebangsaan dan kelompok Islam. Itu sudah. Kelompok kebangsaan meningkat dasar negara nasional, negara kebangsaan yang bisa dari agama, itu di sidangnya. Kelompok Islam kepingin dasar yang dibangun negara merdeka Islam. Kan gak ketemu ya, satu kepingin dasar Islam, satu kepingin memisahkan dengan Islam. Nah bentuk komprominya itu Piagam Jakarta. Itu istilahnya Pak Karno juga. Piagam Jakarta bentuk kompromi, istilahnya Pak Karno ya. Siapa panitia 9? Nah, panitia 9 itu isinya, kalau tadi kan yang dibentuk resmi oleh BPUPK itu 8, yang wakil Islam itu hanya 2. Tapi ini atas inisiatif Pak Karno tanggal 22 Juni itu membentuk 4 dari kaum kebangsaan, 1 wakil dari Kristen, 1 dari kaum Islam. Insinyur Soekarno, Dr. Muhammad Hatta, Mr. Ahmad Subarjo, Mr. Muhammad Yamin itu dari nasionalis kebangsaan. Yang Islam, Abi Kusno Cokro Suyoso, Abdul Kahal Muzakir, Haji Agus Salim, Kiai Haji Abdul Wahid Hasim. Yang Kiai Hasim dari NU, Abi Kusno Cokro Suyoso, Abdul Kahal Muzakir, Agus Salim itu dari Muhammadiyah. Yang dari Kristen, Mr. Ana Maramis ya, dari Maluku. Ini yang paling 9. Nah, bagaimana tadi yang dibutuhkan yang kecil, kok sekarang ada panitia 9? Nah, ketika masa reses itu ada apa namanya? Ada namanya rapat, karena sebagian besar anggota BPUPK itu anggota Cusangiin, Badan Perasaan Jepang. Nah itu melakukan sidang tanggal 18 sampai 21 Juni. Nah dihadiri oleh hampir separuh badan anggota BPUPK ya, karena anggota BPUPK itu hampir 68 ya, 70 dengan Jepang. Nah di rapat itu
Pak Karno punya ide mengubah komposisi 8 menjadi 9 tadi itu atas inisiatif Pak Karno. Tugasnya diantara adalah menyusun dasar negara yang sudah dipidatokan Pak Karno itu yang amanahnya BPUPK yang masa pertama 8 orang itu. Nah, dipaparkan oleh Insinyur Soekarno untuk membentuk panitia menjadi panitia 9. Panitia 9 rapat di gedung Jawa Pokai, kantornya Pak Karno, bukan di gedung rapat BPUPK. Nah, ternyata hasilnya 9 orang tadi sepakat membentuk namanya Piagam Jakarta. Gampangannya Piagam Jakarta apa sih? Sekarang kamu buka pembukaan UUD 45 yaitu Piagam Jakarta, dikurangi kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pengurusnya di sila pertama itu saja. Itu isinya Piagam Jakarta. Pak Karno menyebut Muqaddimah, Muhammad Yamin menyebut Piagam Jakarta, Dr. Sukiman menyebut Gentleman's Agreement. Ya. Itu sama Piagam Jakarta maksudnya. Kemudian isinya apa? Ya ini isinya. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya itu, ya. Terus sekarang menjadi ketuhanan yang maha esa. Ya. Kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan seterusnya, dan keadilan sosial. Itu hasil panitia 9 yang diketuai Pak Karno. Ya. Tolong dicatat. Saya dalam hal ini sangat memperhatikan sekali bagaimana perjuangannya Pak Karno, luar biasa. Pak Karno sendiri mengaku saya muridnya HWS Cokraminoto, itu guru saya, itu idola saya yang membangun nasionalisme. HWS Cokraminoto tahun 30 beliau kuliah di sekolah di Surabaya, kosnya di rumahnya HWS Cokraminoto, bahkan sempat diambil mantu, didapatkan anak yang utari. Cuma Pak Karno enggan karena masih anak-anak sehingga nggak lanjut. Bisa membedakan Pancasila rumahnya Pak Karno dengan Piagam Jakarta, sama-sama ada Pak Karno, semangatnya sama, 5 yang sama Pak Karno tadi ini ya, yang di sana itu. Cuma setelah masuk ke panitia 9 menjadi Pancasila yang kita itu. Nah, Pak Karno selalu menyebut ini kompromi. Kompromi tadi antara siapa tadi? Antara golongan kebangsaan dan golongan Islam. Golongan kebangsaan kepingin melepaskan agama dari campur tangan negara, golongan Islam kepingin dasar negara. Dikompromikan. Pak Karno kepingin, ayo kita rumuskan untuk bekal Indonesia merdeka. Ketemu ini sudah. Ini kompromi gitu maksudnya. Jalan tengah. Kompromi itu oleh para anggota BPUPK seperti Profesor Somo dan seterusnya. Kompromi itu saling mengurangi. Kita kurangilah grade-nya. Yang kebangsaan tadi anti agama, agamanya masuk. Yang Islam tadi sudahlah dikurangi sedikit, jadi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Ini kompromi ya, coba di garis bawahi dengan kewajiban menjalankan syariat bagi pemeluknya. Pak Karno konsisten karena 2 golongan masih usul. Yang kebangsaan dihapus polisi kewajiban menjalankan syariat Islam. Yang Islam seperti Ki Bagus Hadi Kusumo, wes bagi pemeluknya hapus. Jadi dengan kewajiban menjalankan syariat Islam, gitu ya. Kan masih ekstrem itu. Pak Karno sudah, itu sudah kompromi sudah. Kita saling mengalah. Wes, komprominya itu dibawa ke sidang kedua BPUPK tanggal 10 Juli sampai itu dikeluarkan RM AB Kusuma. Kenapa saya sebut? Supaya ahli sejarah sekarang itu rujukan tentang BPUPK harus ini. Karena ini didukung oleh tulisan RM AB Kusuma, ini ahli tata negara, ahli sejarah dari UI. Dia menulis itu berdasarkan sumber yang valid, yaitu notulen rapat asli dari BPUPK yang dulu dirampas Belanda, kemudian tahun 89 kalau nggak salah dikembalikan ke Indonesia. Itu rujukannya. Sehingga ada kesalahan ketika merujuk Muhammad Yamin saja itu ada kesalahan. Ya, sidang kedua tanggal 10 sampai 17 Juli Piagam Jakarta tadi sampai akhir sidang disepakati bulat. Saya sebut katanya keputusan bulat itu yang disebut ketua BPUPK Dr. Rajiman Werdiawan Diningrat. Kita sepakat bulat Piagam Jakarta menjadi calon pembukaan Undang-Undang Dasar kalau bisa merdeka. Paham? Paham?
Piagam Jakarta nanti kita jadikan dasar negara kalau Indonesia merdeka. Jadi apa namanya, pembukaannya yang di dalamnya ada Pancasila, Piagam Jakarta. Apa yang terjadi? Anak-anak dan hadirin rahmatullah. Ini saya sebutkan contoh pasal ya. Ketika Piagam Jakarta jadi pembukaan UUD 45, Profesor Sutomo itu ahli hukum. Dia termasuk bagian dari kaum nasionalis yang juga setuju memisahkan agama. Tapi beliau ahli hukum profesional. Ketika pembukaannya seperti Piagam Jakarta, dia pasalnya lihat. Pasal 29 ayat 1. Negara berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi umumnya. Kalau Piagam Jakarta dibuka, pasal 29 punya itu. Tapi setelah dicoret, dia katakan sekarang menjadi negara berdasarkan atas ketuhanan yang maha esa, gitu ya. Kemudian pasal 6, presiden adalah orang Indonesia asli dan beragama Islam. Beragama Islam utusannya Kiai Haji Abdul Wahid Hasim. Siapa itu? Putranya Mbah Hasim Asal. Saya tidak menjelaskan saja, tapi itu usulnya beliau di konstitusi kita. Tidak cukup orang Indonesia asli, tapi beragama Islam. Ya. Yang di amandemen sekarang bukan orang Indonesia asli, nggak ada sekarang orang warga negara Indonesia, ya. Sehingga karena kata tata negara yang dimaksud orang Indonesia asli itu yang mana Ustaz? Aduh, ternyata cepat ya, cepat ya. Nah, 18 Agustus, 17 Agustus sidang. Secara singkat tadi sudah saya sampaikan di upacara. 18 Agustus agendanya sidang PPKI, bukan BPPK. BPPK sudah dihapus karena sudah merdeka. Panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Agendanya menetapkan konstitusi, undang-undang dasar, dan mengangkat presiden dan wakil presiden. Sebelum sidang sore hari, ini pengakuannya Muhammad Hatta di bukunya beliau. Saya punya 3 buku Muhammad Hatta, satu miliknya Purpose Album ya, yang ditulis oleh Delia Nur. Saya beli sendiri, yang ditulis sendiri, memoir. Beliau menyatakan sore hari wakil dari Nusa Timur yang mewakili agama Kristen berkeberatan, tolong dihapus 7 kata sila pertama Pancasila tadi, dihapus. Kalau tidak, karena itu dianggap melukai hatinya katanya, itu diskriminasi. Pak Hatta sudah menjawab, tidak diskriminasi, bunyinya kok kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Berarti orang tidak beragama Islam, non Muslim apa? Tidak wajib. Pak Hatta sudah menyebut begitu katanya. Tapi enggak, tetap harus dihapus karena negara ini negara bersama, negara kekuasaan. Sudah mulai paham ya antara keputusan bulat anggota BPPK dengan panitia 9. Nah, sekarang mulai ada protes. Itu melalui kaidun anggota opsir Jepang gitu ya. Wakil begitu. Akhirnya pagi hari Pak Hatta mengumpulkan tokoh-tokoh Islam. Tapi tidak semua yang ikut merumuskan. Yang dikumpulkan adalah Ki Bagus Hadi Kusumo yang tidak ikut menjadi perumus di panitia 9 tadi. Kemudian Kasman Singotimojo juga tidak. Yang menjadi perumus adalah Kiai Wahid Hasim saja. Kemudian Tengku Muhammad Hasan dari Sumatera. Konon katanya sejarah menyebut Kiai Wahid Hasim tidak hadir saat itu. Itu juga ditulis oleh Prawoto dalam buku biografinya. Kiai Wahid Hasim itu sedang berjalan ke Jawa Timur sehingga nggak hadir. Nah, tapi intinya Pak Hatta berhasil melobi 4 tokoh ini untuk menghapus 7 kata tadi demi persatuan, demi bangsa. Karena kita sudah merdeka, ya Allah. Nah, gitu ya. Artinya dalam rapat 15 menit itu sepakat. Tokoh-tokoh Islam sepakat dia sudah fokus orang Islam nggak apa-apa coret-coretan ganti ketuhanan yang maha esa. Ya. Meskipun demikian, para ulama Islam tidak apa-apa, karena ketuhanan yang maha esa itu ya tauhid artinya. Kalau mau jujur, mau konsisten, yang agama Indonesia yang bisa konsisten masuk ke Tuhan Yang Maha Esa hanya Islam. Kok bisa? Ya, coba dibuktikan saja. Saya khawatir nanti disebut melecehkan agama. Tapi kalau konsisten ke Tuhan Yang Maha Esa, Islam yang Maha Esa, ya Allah Ahad.
Allahu Samad. Allah yang Maha Esa. Tapi tidak apa-apa karena sudah mengakui ini adalah milik semua bangsa Indonesia dengan agama apapun, ya tidak apa-apa. Tapi itu bagi Islam itu adalah tauhid, ya begitu ya. Kita ketahui bagi Islam ketuhanan yang Maha Esa adalah tauhid, Allah yang Maha Esa. Maka hasil sidang 18 Agustus menetapkan UUD 45 dengan mengubah sila pertama kewajiban menjaga syariat Islam menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Maka pasal dilap otomatis juga dirubah. Terus Pak Karno diangkat sebagai presiden, Pak Hatta sebagai wakil. Bagaimana pandangan para tokoh kita? Nah, ini kata Pak Hatta, ini pengorbanan umat Islam. Inilah pengorbanan umat Islam pertama. Yang kedua sebetulnya, pertama tadi kompromi kan sudah mengurangi grade-nya. Asalnya dasarnya Islam, terus gawis dari Pancasila tapi ketuhanan. Dikurangi mana? 2 kali korban. Ya, itu. Jadi untuk keutuhan bangsa NKRI, karena itu Ratu Alam Syah Ratu Perwakilan Negara Menteri Agama. Saya mumpung belum diingatkan tidak waktu lagi. Cepet no. Ya, mengatakan Pancasila itu hadiah terbesar umat Islam. Ya karena ini prosesnya. Coba bayangkan ini. Ya, melibatkan para perumus-perumus umat Islam, para kiai Islam, kemudian korbannya 2 kali, terus kompromi dikurangi mana? Coba, ini saya minta bangsa bisa memperhatikan sejarah ini, supaya sekarang tidak muncul istilah nuntut orang Islam anti Pancasila. Keliru. Ibu Jokowi sudah menuntut yang ketiga kalinya. Umat Islam dianggap anti Pancasila. Korban terus jadi. Kita sudah korban 2 kali, kompromi, oke? Kemudian dicoret, oke? Nah, Pak Hatta mengatakan ya, tapi kami menyadari waktu itu kami masih semangatnya Piagam Jakarta. Ketua Raya masih semangat Piagam Jakarta. Itu juga yang dilakukan Pak Karno ketika dekret Presiden 5 Juli kembali ke UUD 45 tahun 59. Itu beliau mengatakan dengan dijiwai Piagam Jakarta. Saya menyampaikan lantang di sini supaya dengar bangsa Indonesia. Tolong siapa yang mengatakan Piagam Jakarta benar Pancasila, silakan baca sejarah. Silakan baca sejarah. Piagam Jakarta itu apa? Ya Pancasila itu ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam ganti ketuhanan yang Maha Esa. Sudah, umat Islam sudah menerima. Yang dimana tauhid, karena Islam memandang tauhid Allahu Ahad. Kalau yang lain silakan membuktikan Tuhan yang Maha Esa. Esa itu bahasa Sanskerta, artinya tunggal yang tidak bisa terbagi. Tunggal yang tidak bisa bagi. Masa ada tri ini, ada tri ini. Kalau tri kan 3. Nah, di lain pihak itu adalah pengorbanan, tapi bagi umat Islam ini pengkhianatan. Ini saya garis bawahi, pengkhianatan. Ini muncul dari para pejuang Islam, dari yang kelompok punya Pak Nasir, Kak Abu Sakir, pengkhianatan. Kenapa ada muncul pengkhianatan? Kan? Apa namanya? Wong sudah disepakati, sudah digolkan, tinggal membawa ke sidang WPKI dirubah. Itu kan mengkhianati. Sudah disepakati, ya. Piagam Jakarta ini sudah dikumpulkan atas 9 orang termasuk anak Aramis, wakil Kristen, sudah tanda tangan sebelum dibawa ke sidang pleno di WPK. Saya ulang-ulang supaya generasi muda tahu istilah pengkhianatan nggak apa-apa dimunculkan, supaya tahu meskipun kita ya nanti bagaimana kata akhirnya sudah disepakati 9 orang dibawa sidang ke pleno BPUPK, disepakati lagi itu dibahas tidak sekali, beberapa kali sampai 17 Juli. Disepakati, mestinya 18 Agustus tinggal menggolkan saja, nggak bahas lagi mestinya. Tapi dengan rendah hatinya para pemimpin Islam, ya nggak apa-apa, coretan. Nah, ya, kondisi NKRI yang baru umur jagung ya, tanggal 17 Agustus diproklamasikan, besok mau menetapkan, itu kan umur apa yang sangat muda. Nah, kata Kasman Singodimojo, Jepang tongol-tongol di sini dengan senjata lengkap. Jepang masih lengkap dengan senjatanya, tongol-tongol itu istilahnya Kasman Singodimojo dalam bukunya. Gak butuh tinggal-tinggal karena mau masuk ke Indonesia. Kenapa sekutu Indonesia? Karena Jepang kan kalah dengan sekutu. Kalau kalah harus dilucuti senjatanya. Nah, Jepang di sini senjata lengkap, sekutu mau masuk, kok ini sudah ada yang
urik-urik. Mau sudah disepakati kok diurik-urik gitu ya. Cara Jawa diurik, urik. Diganggu dan katanya gak sesuai. Lah kan jadi mengkhianati hasil kesepakatan. Kesepakatan itu keputusan sidang ditutup loh di lagi. Itu berkhianat itu. Dimutahkan lagi. Itu namanya berkhianat. Pengkhianatan namanya. Sama tahu ancamannya. Kalau tidak dirubah saya siap menjadi negara sendiri, keluar dari NKRI. Coba bayangkan. Kalau yang mengucapkan orang Islam sekarang ini, apa kira-kira? Kalau itu tidak diubah, saya akan keluar dari NKRI. Apa cap yang pas? Itu separatis, itu teroris, anti NKRI dan seterusnya. Ini tapi sejarah ini. Baca bukunya Bung Hatta. Kesaksiannya. Mereka mengancam mau tidak gabung NKRI Indonesia Merdeka ya kalau bahasa Pak Karno. Tidak mau Indonesia Merdeka kalau tidak mencoret 7 kata. Nah sekarang sudah dicoret 7 kata. Ketua Yang Maha Esa atas kesepakatan juga umat Islam kok dituduh umat Islam anti Pancasila. Ketemunya di mana? Tolong yang selalu menyebut Pancasila, umat Islam anti Pancasila, umat Islam anti NKRI. Tolong ini dicatat. Ini sejarahnya. Jadi Pancasila itu Piagam Jakarta. Piagam Jakarta Pancasila. Hanya coret itu saja. Ya, hakikatnya sama, ketuhanan Yang Maha Esa. Yes. Itu apa namanya, pentingnya memahami sejarah. Sekarang pentingnya menulis sejarah supaya tidak telat menulis sejarah ya. Menulis sejarah. Kalau ini Profesor Aminuddin Kasdi, ini ahli sejarah kita, ketika memberi komentar kalimatnya di buku Resolusi Jihad ya, ditulis oleh Salahuddin Wahid, katanya Aminuddin Kasdi, resolusi jihad itu ono kok enggak sih? Legenda apa tidak? Kalau apa jawabannya? Kenapa kok tidak dimuat di buku sampai 70 tahun? Ini buku ini terbit tahun 2015 kalau nggak salah. Atau 2016. Ya. Kenapa kok tidak masuk buku pelajaran sejarah tentang resolusi jihad yang melahirkan Hari Pahlawan, perang 10 November di Surabaya sampai tahun 2000 sekian? Jawabannya Profesor Aminuddin Kasdi, soalnya orang itu tidak nulis sejarah itu, orang pesantren tidak nulis sejarah itu, tidak ada yang nulis. Nah itu maksudnya, pentingnya di situ. Nah prinsipnya kata Profesor Aminuddin Kasdi yang ahli sejarah itu, orang yang mampu menulis itulah yang jadi pemenang. Yang mampu nulis yang jadi pemenang, jadi penguasa. Yang tidak mampu menulis dia jadi the others, sang lian itu kalau cara Jawa tadi liyo ae. Saya tanya ini Ahmad Mansur Negara menyebut bahwa fakta sejarah itu bisa dimaknai banyak. Karena itu silakan menulis tafsir sejarah tapi tidak keluar dari konteks sejarahnya. Ya. Karena itu beliau menulis api sejarah itu kepingin mengangkat yang berjuang membangun NKRI orang Islam gitu ya, santri dan ulama. Kemudian ada bukunya lagi menemukan sejarah. Saya tanya anak-anak kapan diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional? Ini terakhir. Kapan? 20 Mei. Hari apa 20 Mei itu? Peristiwa apa yang diambil tanda menjadi Hari Kebangkitan Nasional? Berdirinya Budi Utomo 20 Mei 1908. Apa benar organisasi? Kan zaman pergerakan itu adalah perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah, merebut kemerdekaan dengan menggunakan organisasi. Kalau Pangeran Diponegoro tadi tidak dimasukkan ke zaman pergerakan, itu perlawanan bersenjata. Tapi organisasi yang dianggap pertama itu Budi Utomo. Apa benar yang pertama Budi Utomo? Ternyata dalam sejarah ditemukan ada fakta lain. Yang pertama malah Syarikat Dagang Islam.
Syarikat Dagang Islam yang didirikan oleh Haji Saman Hudi. Kapan itu? Tanggal 16 Oktober 1905. Lu kok yang diakui Budi Utomo? Ayo, apa jawabannya? Apa jawabannya? Itu baru dinyatakan oleh Haji Saman Hudi tahun 53 ketika diwawancarai oleh Himpunan Pengarang Islam. Wawancara beliau menyampaikan, aku dirikan SDI tahun 16 Oktober 1905. Kemudian setiap tahun ada kongres. Itu dibuktikan ada dua anggota namanya Suwandi dan Raden Gunawan waktu acara ada membenarkan. Dikuatkan lagi oleh foto-foto kongres tahun 96, 97, 98 sampai 19. Ya. Cuma kemudian menjadi besar lagi tahun 1912 ketika H.W. Sukamyoto gabung dan menjadi ketua. Nah, pertanyaannya, kenapa kok tidak Budi Utomo, tidak Syarikat Dagang Islam? Nah, ini ya. Tahun 1912 anggota Syarikat Islam, ubahan dari Syarikat Dagang Islam itu sudah 2,5 juta, cabangnya ke seluruh Indonesia. Gerakannya gerakan rakyat yang tadi awalnya adalah melawan para pedagang Cina untuk melawan Belanda, karena pedagang Cina difasilitasi oleh negara. Siapa negaranya? Belanda. Pemerintahnya maksudnya ya. Nah, begitu. Nah, jawabannya kenapa yang diakui organisasi Budi Utomo, tokoh pahlawan pergerakannya adalah Dr. Wahidin Sudarmojoto? Jawabannya karena tidak ditulis. Tidak ditulis. Tokohnya ada, kiprahnya ada, tapi tulisannya gak no, anggaran dasar gak ditulis, notulen gak ditulis. Budi Utomo dipimpin Dr. Wahidin, kemudian menunjuk Dr. Stomo, lengkap, ada anggaran dasarnya, ada notulennya, ada pengurusnya, semuanya lengkap. Sejarah, ahli sejarah nyatet ada Budi Utomo pergerakannya. Buku sejarah yang pertama ditulis adalah LB Sitorus tahun 47, menulisnya Budi Utomo yang pertama. Kenapa? Syarikat Dagang Islam disampaikan secara terbuka tahun 53, ketinggalan. Dokumennya tidak ditemukan, ya. Jawabannya tidak ditulis. Baik itu silakan tulis sejarah. Kata Profesor Aminuddin Kasdi, penulis sejarah adalah pemenang, penguasa. Indonesia akan diwarnai jadi negara apa? Itu tergantung si nulis sejarah. Karena itu Laskar Diponegoro silakan semuanya menulis sejarah. Dipimpin Ustaz Supriyadi. Silakan. Setuju? Takbir. Takbir. Nah, ini intinya, inilah pentingnya menulis sejarah. Kan? Mana Ustaz Supriyadi? Nah, itu nomor sejarah kita. Baik, para hadirin, anak sekalian rahmatullah. Nah, ya, jadi Syarikat Islam itu baru didaftarkan ke notaris dengan anggaran dasar. Sajanya anggaran dasar itu sudah ada zamannya Haji Saman Hudi, cuma mungkin publikasinya ini ya, menulis dokumentasi publikasi ini faktor penting. Tidak akan kenal proklamasi kalau nggak ditemukan foto-fotonya yang di tadi itu. Publikasi, karena itu payah kita luar biasa, menulis di web, di apa. Ini bagian dari sejarah, menulis sejarah, mempublikasikan. Nah, lalu karena itu Syarikat Islam dia dikenal berdirinya tahun 1912, sehingga setelah Budi Utomo. Faktanya, fakta sejarahnya didirikan 1905. Lu kok kongres gak ditulis? Ya Allah, karena nggak ahli, tidak ahli administrasi. Apa buktinya kalau kongres ya? Kongresnya Haji Saman Hudi dulu, pokoknya ada kongres kumpul, makan-makan, lamatan, ada bahasa begitu, itu yang disampaikan. Di sejarahnya ini saya temukan di bukunya Anton Timur Jailani, ini nulis di
ini. Semoga semua ilmu dan materi yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Allahumma amin. Adapun sebelum kita akhiri, ada beberapa kuis dan hadiah yang menarik yang akan disampaikan oleh Yai Muhammad Shuaib Al-Faris MSI. Baik, Yai Muhammad Shuaib Al-Faiz Abdullah, beliau akan membacakan kuisnya, ya, pertanyaannya. Nah, hadiahnya apa? Hadiahnya sangat menarik. Hadiahnya adalah 1 botol ekoenzim album. Ada 3 putra, 3 putri. Nah, 3 putri gimana? Pakai speaker apa pakai kertas? Yai Gus Yusuf. Kalau pertanyaan diajukan ke putri, jawabannya pakai apa? Ya. Jadi 3 pertanyaan untuk putra, 3 untuk putri. Terserah teknis kalian, ya. Saya sebelum dibacakan perlu saya sampaikan tentang ekoenzim ini. Ini bagian daripada publikasi, ditulis di publikasi. Alhamdulillah dengan izin Allah, Pondok Pesantren Alum, kalau sebutan beliau Pondok Ramah Lingkungan, itu julukan dari beliau, ya. Ya, karena memang beliau ahli sarjananya kan lingkungan, ya, kimia lingkungan. Salah satu bukti bahwa kita adalah ramah lingkungan adalah adanya ekoenzim. Kita termasuk mengawali, apalagi tingkat pesantren, untuk memproduksi, memanfaatkan dan mendistribusikan ekoenzim, yaitu air ajaib sejuta khasiat insyaallah. Karena ini asalnya dari 2 limbah pabrik tebu, molase, limbah dapur yang organik, ya, dari kulit buah dan sayuran. Itu kalau jadi buah kan jadi beban. Nah, itu kita olah, dicampur dengan air, 3 bulan hasil. Setelah itu luar biasa untuk menyehatkan alam dan lingkungan. Udara bisa sehat, air sehat, tanah sehat, orang juga sehat. Jadi luar biasa ini manfaat daripada ekoenzim. Nanti suatu saat kita akan tabligh kabar khusus tentang ekoenzim di sini. Termasuk pengembangan ilmu-ilmu tadi, kita akan mengundang para pakar, termasuk dari, kalau perlu soal nasab raja-raja dari Kesultanan Yogyakarta, kita undang di sini untuk menyampaikan. Begitu seterusnya, insya Allah. Ya, insya Allah. Hanya masih pandemi, tidak bisa undang orang luar. Nah, baik, kita serahkan ke Pak Yai Faiz untuk bisa menyampaikan pertanyaan ke putra dulu. Betul. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang sudah luar biasa, walaupun ya mulai 7 jam 7 dari pagi, ya, tapi insya Allah namanya juga maskara, ya. Perjuangan kalian gak butuh darah, tapi kesabaran untuk duduk, ya. Butuh nasi, dan nasi sudah disiapin, ya kan? Karena itu kalau masih ada yang tidur-tiduran, nah ini perlu direndam di kolam tadi, ya, direndam. Ekoenzim sudah sepakat. Baik, ada minta dibantu sama para ustadz untuk mengawal kuis 3 orang di putra. Saya acak saja karena saya yakin soal, jadi saya acak saja. Angkat tangan, ya, yang jawab, ya. Yang gampang saya berikan putri, apa yang sulit saya berikan putri. Baik, putra dulu, ya, angkat tangan. Sebelum bicara, angkat tangan. Nomor 1. Nomor 1. Sebutkan beberapa bukti nilai dan spirit keislaman yang mengawal lahirnya kemerdekaan Indonesia. Oke, namamu apa? Namamu siapa? Betul. Bum, berdiri.
apakah nilai-nilai atau spirit keislaman, ciri-ciri keislaman yang mengawal lahirnya kemerdekaan Indonesia dalam hal ini proklamasi? Baik. Terus diskusi jihad, fokus di proklamasi dulu. lahirnya. Ini ganti sih. Nanti jadi satu betul misalkan rapat-rapat tadi ya di awal. Ada yang lain dilemparkan pertanyaan. Jadi nilai-nilai keislaman silakan. Nilai nuansa, suasana, semangat Dari satu tema ya. Silakan. Sebelum lagi sekolah tinggi Islam. Baik, assalamualaikum. Ya, orang hadiah. betul. Ya, Pak, ya, musik. Pertanyaan kedua, gampang. Pertanyaan kedua, merdeka seperti yang disebutkan Pak ya tadi punya banyak makna. Ya, artinya kita merdeka dari apa saja. Siapa yang bisa menyebutkan? Kalau nggak salah tadi menyebutkan 10 ya, 10 makna merdeka. Siapakah? Silakan. Karena yang kelihatan di depan ya. Ini sebentar, ada panitia belakang sekali. Betul ada. Ya. Oh, betul. Paling enggak 3 atau 4 lah ya. Ayo, betul. Merdeka dari perbudakan. Yuk. Merdeka dari penjara-penjara dan seluruh. Terus Merdeka melawan era milenial. Perang melawan budak. kenapa? Merdeka apa yang terakhir? Merdeka dari hutang. Dari hutang. Baik, baik. Silakan ya, silakan Pak Rotan dia. Sudah, ya. Betul, Pak. Enggak disebut semuanya, hanya semuanya. Kaputri sih. Baik ya. Karena yang putra sudah on fire ya, jadi siap semua. Saya alihkan ke putri. Siap-siap putri dan dibantu para ustazah untuk mengawasi. Pertanyaan pertama. Tempat membacakan proklamasi adalah tempat tinggal Bung Karno yang dihibahkan oleh seorang saudagar keturunan Arab. Siapa namanya?
Sudah ada? Sekretaris, tanyakan ke Ustaz Bagus. Gimana? Sudah ada jawab? Ustazah ya? Oh ya, ada pembeda. Ada mic-nya. Monggo, yang mic. Ayo, mana jawabannya? Belum, ayo segera, lama-lama. Jalan Pegang Antik nomor 56 Jakarta. Iya, lama. Pertanyaannya dibacakan oleh seorang saudara, siapa namanya? Rumah milik siapa itu? Siapa yang menghibahkan? Ganti. Dipindahkan, mic-nya dipindahkan. Ganti yang menjawab. Berarti kalau mencatat ya, mencatat sejarah. Di rumah Rumah dihibahkan oleh siapa? Faraj Marta. Ya. Lengkapnya, karena pertanyaan gampang, siapa? Farad bin siapa? Faraj bin Said. Ya wes, silakan. Ini. Sekretaris. Bawa ke sana. Lagi diulang, siapa jawabannya? Akan sampingnya putus. Iya, sekarang nggak putus. Ayo, siapa? Laras mata. Nah, laras ya. Ini hari merdeka, hari murah-murah. Oh iya, ini bukan untuk diminum ya. Bukan untuk diminum. Farad Said Awan Mantap ya. Catanya nggak nyatet. Ya, Farad Said Awan Mantap. baik. Ini sudah pertanyaan kedua. Baru satu ya? Baru satu. Baik, lagi Putri dengarkan. Dalam mempertahankan kemerdekaan, peran umat Islam terwakili dengan terbentuknya 2 laskar. Sebutkan 2 laskar dan siapa ketuanya. 2 laskar dan siapa ketuanya. Laskar Hizbullah dan Sabilillah. Ya, ketuanya Hizbullah siapa, Sabilillah siapa? Ketua Sabilillah Ya, kalau salah nanti dibagi dengan yang jawab betul ya. Separuh botol. pimpinan Hizbullah Kiai Haji Zainul Arifin. Pimpinan Sabilillah Kiai Haji. Bukan Kiai Haji Abu Sasan, bukan ya? Hashim Asyari. Itu ketua Mas Umi. Siapa yang tahu menyempurnakan? Atau ini? Sebentar. Ya, masih tulis cara tulisannya. Laskar Hizbullah dipimpin oleh Kiai Haji Zainul Arifin. Laskar Sabilillah dipimpin oleh Kiai Haji Mashkur. Baik, terima kasih. Ini kalau benar bisa. Baik, terakhir untuk Putra. Putra sekarang. Ada Putra. Putra sekarang. Dengarkan. Siap. Siapakah gelar Pangeran Diponegoro? Belum. Oh iya. Baik. Loh,
Ini baru penerus laskar di Ponorogo ya. Ya, Benar. Maju, siapa tadi yang jawab? Sultan Abdul Hamid. Mana tadi? Suruh maju. Ada di atas lah. Oh subhanallah tadi. Baik, terakhir untuk Putri. Pesantren Kelung sebagai penerus Laskar Perjuangan Diponegoro generasi ke-56 melalui 2 jalur nasab. Sebutkan keduanya, 2 jalur nasabnya Pesantren Kelung. Silakan. Pesantren Kelung penerus perjuangan Laskar Diponegoro melalui 2 jalur nasab. Sebutkan. Syukur kalau bisa menyebutkan Kiai Haji Nahrawi. apa? Yang laskarnya dulu, Laskar Diponegoronya siapa namanya? Sangat dari mana? Mendirikan pondok mana? Silakan. Sangat dari pondok ini ke Laskar Diponegoro namanya ini, itu boleh paling singkat di situ. Kalau mau menyebutkan 3, 4 tadi ya, 4. Kalau tidak bisa menyebutkan sampai level 1, 2, 3, 4, pokoknya dari mana dulu pesantren apa, muaranya ke siapa? Siapa yang bisa? Ayo segera Putri. Laskar Kiai Haji Jiamuddin, Kiai Asal Kiai Tohir, Kiai Nahrawi, Kiai Haji Tohir, Kiai Haji Nahrawi, Bapak Muhammad Komari, Kiai Haji Agus Hasan Basri. Ini jalur pesantren apa kalau gitu? Jalur Pondok apa namanya? Ayo. Bagio Gondang. Pondok apa? Ya keliru, kembali. Ini saya betulkan untuk apa namanya jalur ya pesantren pondok Bongko ya, pondok Bongko yang tadi bermuara ke Hamidin. Jalur yang kedua dari pesantren mana? Jalur 2 Pondok mana? Pondok mana? Pondok Pasuruan apa pondok Bongkol? udah Bangil. Bangil. Udah Bangil. Muaranya ke siapa? Iya siapa? Kiai Haji Tamim. Baik. Kiai Haji Tamim cukup ya. Muaranya Kiai Haji Tamim yang tadi dari Bogor Kiai Haji Hamidin. Baik, baik. Terima kasih. Berikan saya. Hasan Motor lalu mendirikan pondok muda. Baik, silakan diambil hadiahnya. Nah ini hadiah untuk Pak RW. Pak RW sambil berdiri. Nah, Pak Yai Faiz menyerahkan.